This is Sparta! Apa yang akan lo lakukan kalau lo harus ngelakuin hal yang lo tahu pasti akan kalah, pasti gagal bro? Buat menjawab ini, kita ambil pelajaran berharga dari film 300 tentang King Leonidas, Raja Sparta yang harus bertempur melawan penjajah Persia. Secara jumlah, Leonidas dan pasukannya kalah telak. Bayangin bro, dia harus melawan pasukan Persia yang jumlahnya sampai ratusan ribu, cuma dengan 300 orang prajurit. 300 lawan ratusan ribu. Pasti kalah, dan namanya peperangan pasti gugur. Dan beneran bro, Leonidas akhirnya gugur di pertempuran itu. Tapi satu hal yang harus kita pelajari, dia gugur dengan gagah berani. Dia gugur untuk melindungi prinsip hidupnya. Dan gugurnya King Leonidas dikenang dan diingat oleh seluruh umat manusia, bahkan ribuan tahun setelah kematiannya. Dalam hidup, lo pasti akan ketemu momen di mana lo harus ngelakuin sesuatu yang lo tahu pasti gagal, pasti kalah. Mungkin saat lo harus ujian mata kuliah yang lo sama sekali nggak paham. Saat lo harus ngerjain suatu target kerjaan yang nggak mungkin tercapai. Atau saat lo ikut perlombaan yang nggak mungkin lo menangkan. Satu pelajaran dari Leonidas yang harus kita petik bro. Kalau lo harus kalah, kalahlah dengan terhormat. Nggak apa-apa gagal ujian. Yang penting lo nggak menurunkan harga diri lo dengan nyontek. Nggak masalah target nggak tercapai. Yang penting sampai detik terakhir, lo memberikan perjuangan semaksimal mungkin. Saat lo tahu harus maju dalam suatu peperangan yang bahkan gak mungkin lo menangkan, kekalahan yang terhormat justru bisa jadi sesuatu yang mengharumkan nama lo bro. Kalah secara terhormat bisa membentuk karakter lo sebagai seorang pria sejati daripada menang secara curang atau lari sebagai pengecut. Gue yakin lo adalah seorang pria yang siap berjuang bro. Siap untuk kalah, siap untuk menang, dan siap untuk jadi bagian dalam sejarah besar kehidupan. Kita bahas satu hal yang menarik banget. Kenapa Thomas Shelby, karakter di serial Peaky Blinders, bisa digilai banyak wanita. Dan ternyata yang dilakukan Thomas jauh beda sama pola pikir kebanyakan orang buat dapetin cewek. Ini penjelasannya. Pertama, Thomas Shelby nggak takut sakit. Dia sering tersakiti, fisik maupun mental, tapi nggak jadi lembek. Rasa sakit yang diterimanya justru bikin dia makin kuat. Cowok yang kuat, nggak gampang tersakiti, itu seksi banget bro di mata cewek. Sebaliknya, cowok yang menye-menye, banyak drama, justru bikin cewek jadi ilfil. Chat nggak dibales, bikin status. Kangen, bikin status. Bertengkar, bikin status. Jangan dipikir, kalau lo update status galau-galau, merasa tersakiti, curhat di medsos, itu bikin lo keren bro. Yang ada, lo bakal kelihatan lemah banget di mata wanita. Makin gak ada cewek yang mau sama lo. Kedua, gak perlu banyak ngomong buat dapetin cewek. Ini beda banget sama konsep umum yang percaya kalau lo harus bisa ngeluarin rayuan gombal buat dapetin cewek. Thomas Shelby itu jarang ngomong, apalagi di depan cewek. Dia cenderung dingin, hemat kata-kata. Tapi sekalinya ngomong, yang diomongin kebanyakan fakta dan data. Banyak benernya. Justru cowok yang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong kata-katanya berkualitas. Inilah yang bikin cewek hormat, penasaran, dan terpesona. Daripada cowok yang banyak ngegombal, ujung-ujungnya ternyata banyak bohongnya. Ketiga, gak bucin, gak mau diatur-atur cewek. Karena Thomas Shelby punya sikap dan dunia sendiri. Lo lihat, di zaman modern ini, banyak banget cowok yang tunduk sama ceweknya. Padahal belum nikah, masih pacaran, udah mau disuruh-suruh dan diperintah-perintah. Rela ngelakuin apa aja, rela ninggalin tujuan hidupnya, cuma demi bikin ceweknya seneng. Korban perasaan, perhatian, waktu, bahkan uang, cuma buat menuhin tuntutan ceweknya. Believe me bro, yang kayak gini ujung-ujungnya pasti bakal ditinggalin cewek. Beda sama Thomas Shelby yang punya sikap, punya mimpi besar. Dia nggak menghabiskan seluruh hidup dan waktunya buat cewek, nggak jadi budak cinta. Tetap punya prioritas utama, berani walk away, ninggalin cewek-cewek kalau dia ngerasa impiannya dihalang-halangi. Keempat, bisa melindungi dan bikin cewek ngerasa aman. Digabungin sama sikap punya dunia sendiri, hal ini bikin Thomas jadi menarik banget di mata wanita. Dia bisa melindungi wanita, bikin mereka merasa aman, tapi nggak terus mau diatur-atur gitu aja. Melindunginya pakai apa? Harta, status, dan sifat berbahaya. Harta buat bikin cewek ngerasa hidupnya terjamin. Sifat berbahaya dalam hal ini adalah berbahaya yang terkontrol. Bikin cewek ngerasa selalu bisa dilindungi dari ancaman orang-orang jahat. Dan status di masyarakat yang bikin cewek ngerasa bangga dan terhormat berpasangan sama Thomas Shelby. Cara biar lo punya tiga hal ini gimana? Yang jelas, lo harus bergerak bro. Jangan cuma meratapi nasib karena lo ngerasa nggak ganteng dan nggak kaya. Kerja yang giat, bikin karya dan kuasai bela diri. Kerja giat dan cerdas buat menambah tabungan. Bikin karya, berbagi manfaat, buat naikin status lo di mata masyarakat. Bela diri, buat jadi cowok yang berbahaya tapi bisa mengendalikan emosinya. Kesimpulannya, ini 4 hal yang bikin Thomas Shelby digilai wanita dan kita bisa banget belajar dari hal ini. Pertama, kuat menahan dan menghadapi rasa sakit. Gak cengeng, sok-sokan umbar kesedihan di medsos. Kedua, mending irit ngomong tapi yang diomongin banyak fakta dan data daripada banyak omong tapi cuma sekedar rayuan gombal dan kebohongan. Ketiga, gak bucin, punya aturan sendiri.
Gak takut ninggalin cewek yang gak bisa diatur. Keempat, punya harta, status, dan sifat berbahaya terkontrol yang bikin wanita jadi ngerasa aman. Bonus ekstra, dia berpakaian dengan rapi, bersih, dan dewasa. Pakaian warna gelap, aksesoris secukupnya, gak alay. Share di kolom komentar ya bro. Menurut lo, apalagi yang bikin Thomas Shelby dikagumi wanita? Bro, gimana sih caranya jadi cowok yang gak terkalahkan, yang selalu menang dalam hidup? Faktanya gini bro, di dunia ini gak ada manusia yang selalu menang. Sejago-jagonya seorang pria, pasti pernah mengalami kekalahan. Tapi bro, sepanjang dia gak menyerah, dia gak akan ditaklukkan sama kekalahan, gak akan terpuruk oleh cobaan hidup. Coba lagi, bangkit lagi, berusaha lagi. Sepanjang itu terus dilakukan bro, pada akhirnya, lo akan jadi pemenang. Mau itu dalam hal cinta, pekerjaan, uang, atau karir. Prinsipnya sama bro. Pertanyaannya, gimana jadi cowok yang punya mental nggak terkalahkan kayak gitu? Gua share jawabannya plus latihan sederhana yang bisa langsung lo lakuin. Pertama dan paling simpel, bisa menertawakan diri sendiri. Saat lo ngelakuin kesalahan, hal konyol, hal bodoh, lo bisa bersikap santai, bahkan bisa ngetawain diri sendiri. Kok gue dulu gitu amat ya? Apa fungsinya bro? Ini biar lo nggak baperan dan nggak overthinking. Kalau cowok-cowok lain ngerasa malu berlebih mengingat kesalahan masa lalu, takut mengulang kesalahan yang sama, bahkan trauma, mereka akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain bro. Diem di tempat, nggak bergerak, nggak ada kemajuan dalam hidup mereka. Jadi, biasakan bro, untuk bisa menertawakan diri sendiri. Kalau bikin kesalahan jadi nggak baper. Kalau dikritik orang, juga bisa menerima dengan lapang dada. Nggak tersinggung, tapi malah berterima kasih karena dikasih masukan positif. Kalau lo udah bisa menertawakan diri sendiri bro, nggak akan ada orang yang bisa ngejatuhin lo. Nggak akan ada yang bisa mempermalukan diri lo. Dan lo nggak akan merasa terhina. Jadi, mulai sekarang biasakan. Coba lebih santai sama diri sendiri bro. Belajar ketawa, ngetawain diri sendiri. Kedua, bisa menerima penolakan. Yang lo harus sadar bro, hidup itu nggak kayak di film-film. Lo bakal mengalami banyak penolakan, baik penolakan dalam kerjaan, cinta, atau hubungan pertemanan. Sebagian besar cowok sekarang itu baperan banget sama penolakan bro. Ditolak sekali langsung melempem menyerah. Yang lebih parah, belum coba pun, udah nyerah duluan karena takut ditolak. Nah, kalau lo bisa kuat menghadapi penolakan, peluang untuk pada akhirnya diterima dan berhasil akan jauh lebih besar dari cowok-cowok yang baperan tadi. Cara belajarnya gimana? Coba deh belajar nawar harga di pasar. Di sana, lo akan mengalami sering ditolak. Dan gimana tetap fair, gak baperan menghadapinya. Ketiga, bisa bangkit dari kegagalan. Pasti nyesek udah berjuang keras tapi akhirnya gagal. Tapi itulah realita hidup bro. Gua gak akan memanis-maniskan kata, bilang semua yang lo lakuin akan berhasil. Permasalahannya, setelah gagal, lo kuat nggak bangkit lagi? Kuat nggak ngumpulin energi buat mencoba lagi? Kebanyakan cowok gagal sekali udah trauma bro. Tapi kalau lo bisa bangkit, cari cara, coba lagi dan coba lagi, sampai akhirnya berhasil dan memetik buah manis. Itulah yang akan bikin lo jadi pemenang sejati. Cara ngelatihnya gimana bro? Latihan angkat beban atau sering berkompetisi bro. Dari angkat beban, lo akan sering mengalami kondisi di mana lo gagal ngangkat, gak kuat ngangkat, dan itu biasa. Malah diperlukan buat bikin otot lo makin kuat. Dari kompetisi, lo akan belajar menghadapi kekalahan dengan sportif. Nah, kalau lo mau tahu cara lebih detail untuk jadi pemenang dalam hidup, gua buatin ebook buat lo. Ebook terbaru berjudul The Stoic Man, panduan untuk jadi pria yang gak terkalahkan, ditulis berdasarkan prinsip-prinsip filosofi sakti Stoicism, meliputi berbagai aspek dalam hidup, mulai dari percintaan, kesehatan, karir, dan keuangan. Disajikan dengan detail, ada bagian komiknya juga, biar gampang dipahami. Dan seperti biasanya, bisa lo dapatkan dengan bayar semampunya, boleh pakai doa, sesuai dengan value yang lo rasa pantas. Gua harap dengan baca ebook ini, lo akan jadi cowok yang lebih kuat, lebih tangguh, dan pada akhirnya akan jadi pemenang sejati. Dapatkan ebooknya di kolom deskripsi, bio, atau komen. Salam My Value Man, semangat bro.